Halo Sobat Hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Di video kali ini saya tidak berbagi, bukan tidak ingin sebetulnya, akan membahas tentang hipnoterapi atau apapun seputar NLP ya. Namun saya akan berbagi kepada Anda tentang pengalaman saya di mana saya hari ini membawa tongkat kruk ya. Saya mengalami yang namanya kejadian patah tulang seperti itu, dan kejadian ini terjadi setahun yang lalu, di mana saya terjatuh dari motor. Kebetulan saya sedang touring seperti itu, dan mengalami, ya boleh dikatakan, kecelakaan tunggal seperti itu. Saya terjatuh tanpa disadari, ternyata mungkin karena ketidakpahaman saya tentang hal yang berhubungan dengan boleh katakan tulang seperti itu. Saya mengira bahwa jatuhnya saya itu biasa-biasa saja, sehingga pihak keluarga menyarankan hanya untuk ke tukang urut seperti itu dan dipijat seperti itu. Dan namun walaupun faktanya saya mengetahui bahwa kaki saya patah gitu ya, lebih tepatnya retak gitu ya, dan perawatan dengan menggunakan jasa urut atau pijat tersebut ya, dimana saya boleh katakan dipakaikan papan, dibungkus seperti itu untuk kurun waktu tertentu. Dan ternyata hal ini tidak memberikan boleh katakan perbaikan yang secara signifikan mengembalikan fungsi dari tulang tersebut, sehingga dalam perjalanannya ketika saya hampir 1 tahun, saya merasakan bahwa kaki saya merasakan sesuatu yang tidak nyaman, dimana seperti ada bagian tulang yang bersentuhan satu dengan yang lainnya, sehingga saya memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Dan dari hasil CT scan dan juga X-ray dapat dilihat bahwa retakan kaki saya masih terjadi dan tidak sempurna, sehingga butuh dilakukan operasi yang dinamakan osteotomi seperti itu. Dan ya, hari ini sebulan yang lalu tepatnya saya melakukan operasi, dan kaki saya saat ini menggunakan pen dan juga 5 skrup seperti itu. Jadi agak boleh katakan kegiatan saya terhambat, namun di sini saya merasakan bahwa ada hal yang perlu saya sampaikan. Maksud saya, dari kejadian saya tersebut, saya menyarankan jikalau terjadi hal seperti ini, ada baiknya, walaupun Anda mengira bahwa ini sebuah jatuh biasa saja, walaupun saya awalnya mengira bahwa ini hanya jatuh biasa dan tidak berdampak pada hal yang berat gitu ya, namun ternyata kejadiannya lebih parah dari yang saya bayangkan. Mungkin hal ini juga dikarenakan karena usia seperti itu. Bagi sebagian orang, bagi anak-anak atau remaja seperti itu tentu akan beda pertumbuhan tulang, dan saya tidak menyadari bahwa usia yang saya sudah makin bertambah ternyata sangat berpengaruh pada pertumbuhan tulang. Oleh karena itu, di video kali ini saya hanya ingin berbagi, jikalau Anda mengalami hal seperti ini, ada baiknya saya sarankan untuk boleh katakan memeriksakan diri ke dokter terlebih dahulu untuk melihat bentuk patahan tulang, karena memang bisa jadi beberapa patahan tulang bisa dibantu dengan menggunakan pijat atau urut ya, seperti yang sudah banyak dilakukan saat ini oleh masyarakat. Namun kalau saya boleh saran, ada baiknya agar jangan sampai kejadian seperti saya, di mana saya harus melakukan boleh katakan kejadian berulang. Karena setelah ini saya tahun depan insya Allah, kalau pertumbuhan tulang saya baik, maka akan ada operasi lanjutan, yaitu melepaskan pen seperti itu. Jadi saya mengalami 3 kejadian jatuh, menunggu 1 tahun lalu operasi ya, dan yang ketiga membuka, sehingga hampir 1 tahun saya harus berhubungan dengan grup ini seperti itu. Sehingga kalau saya boleh saran, dari kejadian yang saya alami, baiknya periksakan diri ke dokter, biar dianalisa seperti apa patahan-patahan tulang, karena patahan tulang itu bermacam-macam, apalagi patahan tulang yang terjadi di saya ya seperti itu, di dengkul, di bawah dengkul seperti itu. Dan ini tentu sangat beresiko dan juga mudah mengalami hal-hal yang pasti penyembuhannya agak lama, karena digunakan untuk bergerak aktif ya seperti itu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan untuk boleh katakan melakukan tindakan untuk ke dokter, untuk dia menganalisa seperti apa, dan kalau memang tindakannya memang baiknya untuk dioperasi seperti itu. Karena ada beberapa poin-poin yang saya terima ketika saya dulu awal-awal mengalami musibah seperti ini. Banyak yang mengatakan, oh patah tulang bisa disembuhkan hanya dengan urut, tulang itu bakal tumbuh sendiri, jadi nggak usah khawatir gitu. Itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya ya memang ada benarnya, namun bergantung dari patahan tulang seperti apa. Bahkan ada yang mengatakan, kalau nanti pasang pen, buka lagi 2 kali dan sebagainya.
Nah, ini harus benar-benar dipahami bahwa yang namanya tulang memang bisa tumbuh kembali, namun tumbuhnya akan seperti apa gitu, tergantung patahannya juga. Karena ketika tulang saya yang di awal tumbuh dan tidak sesuai gitu ya pertumbuhannya, bahkan aktivitas saya sangat terganggu gitu ya. Tidak nyaman sekali sehingga saya memutuskan untuk melakukan operasi. Dan kalaupun harus memasang pen dan dibuka kembali, memang itu adalah sebuah resiko yang harus dijalani untuk pertumbuhan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Walaupun sekali lagi dokter pun tidak bisa menggaransi bahwa ini akan sembuh 100% kembali pada kondisi semula, namun paling tidak mendekatilah. Ketimbang apa yang sudah saya lakukan, saya tidak ke dokter dan melakukan pijat atau urut saja, ternyata di luar dari ekspektasi saya, kondisinya boleh katakan ya tidak nyaman untuk bisa beraktivitas, bahkan untuk bangun saja sulit pada saat itu karena memang ada bagian tulang yang bersentuhan. Jadi ini hanya video untuk mengingatkan Anda, jika terjadi seperti ini, baiknya kalau saya boleh saran, kembali lagi periksakan diri ke dokter terlebih dahulu, karena saat ini hampir di seluruh rumah sakit saat ini sudah tersedia untuk ronsen ya seperti itu. Jadi bisa dianalisa lebih awal permasalahan patah tulang ini, dengan tentunya ada kebijakan dari pemerintah juga tentang biaya rumah sakit, sehingga itu bisa memudahkan untuk mengetahui seperti apa kondisi tulang kita sebetulnya. Baik, itulah saja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Dan Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Dan Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.